Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ketemu lagi bersama saya Mei di podcast Polres bersama bapak-bapak yang luar biasa di sini ya Bapak. Izin kan teman-teman di luar sana sudah menunggu-nunggu podcast Polres PPU, dan hari ini kita melakukan podcast dalam rangka teknisi di operasi keselamatan Mahakam tahun 2025, dan kita hadirkan di sini Kasat Lantas Polres PPU dan juga dari perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin Bapak mohon izin bisa perkenalkan diri dulu Bapak ke teman-teman. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AKP Roni Hermawan, STK SIK, alumni Akpol 2015. Ya, kemudian di sini jabatan saya sebagai Kasat Lantas Polres Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah kurang lebih sudah mengemban tugas selama 1 tahun sebagai Kasat Lantas di PPU ini. Oke, siap. Bapak yang di sebelah saya bisa perkenalkan diri dulu Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ibrahim, jabatan Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin cukup itu. Oke, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Nah, cocok banget sama tema kita pada hari ini mengenai operasi keselamatan Mahakam tahun 2025. Mohon izin Bapak Kasat Lantas, sebenarnya apa sih Pak operasi keselamatan Mahakam ini Pak? Jadi operasi keselamatan Mahakam ini operasi rutin yang setiap tahunnya pasti dilaksanakan, ya, baik di tingkat Polda maupun tingkat Polres, yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, dimulai tanggal 10 Februari sampai dengan 23 Februari 2025 di seluruh wilayah PPU pada khususnya. Oke, instansi mana aja Pak yang terlibat dalam operasi keselamatan Mahakam ini Pak? Jadi untuk instansi yang terlibat, kita kurang lebih melibatkan 90 personil Polres PPU, ditambah dengan instansi terkait Dishub, Satpol PP, TNI, mungkin kurang lebih sekitar 120 personil yang diturunkan. Oke, siap. Dan bagaimana koordinasi di antara instansi terkait Pak? Kan di sini ada Dishub sendiri. Dari Dishub sendiri bagaimana koordinasinya terhadap Satlantas Polres PPU Bapak? Ya, saya pikir sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan koordinasi dan dimulai dengan apel gelar pasukan. Oke, betul. Itu tanda dimulainya pelaksanaan operasi keselamatan Mahakam ini. Insya Allah kami siap mendukung segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres PPU. Oke, kalau dari Dishub sendiri, pelanggaran apa aja sih Pak yang Dishub tangani selama operasi keselamatan Mahakam ini? Makanya kalau sesuai dengan kewenangan kami, fokus pada kelayakan kendaraan. Oke. Kelayakan kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum, orang dan barang. Orang dan barang. Oke. Jadi terkait kelayakan kendaraan itu ada 3 unsur yang akan kita nilai kendaraan tersebut. Yang pertama unsur administrasi, Siap. terkait kelengkapan surat-surat kendaraan, kartu pengawasan, izin operasi. Terus yang kedua unsur teknis, Oke. pertama pengereman, kondisi ban, lampu kendaraan. Terus untuk unsur ketiga tadi unsur penunjang, kelengkapan terkait kondisi bodi, kursi, terus segitiga pengaman, Betul. dongkrak dan lain-lain tadi. Pokoknya itu. kelengkapan kendaraan itu sendiri ya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalkan tidak lengkap nih Pak, tidak ada dongkraknya atau tidak ada segitiga itu diberi teguran atau semacamnya? Nah, itu kita akan keluarkan surat teguran tadi untuk Oke. pelarangan operasi. Siap. Sampai si pengusaha atau si pengemudi tadi memenuhi kelengkapan tersebut. Oke, jadi di setiap kendaraan itu perlu yang namanya penunjang keselamatan itu tadi ya Dan Pak ya? perlu wajib. Wajib, benar, wajib. Ingat ya teman-teman di luar sana, lengkapilah kendaraan Anda karena itu juga penunjang keselamatan Anda berkendara, betul nggak Pak? Betul. Iya, jadi yang mau tanyakan sekali lagi Pak, bagaimana sih strategi dari Polres PPU sendiri untuk melakukan operasi keselamatan ini?
Yang Strategi jelas apa aja ini? kalau kita dari Polres PPU, jadi operasi keselamatan ini yang dikedepankan fungsi lalu lintas ya. Artinya saya sebagai Kasat Lantas yang jelas yang pertama itu berkoordinasi dengan stakeholder terkait tadi yang sudah saya sebutkan, ada Dishub, ada Satpol PP, ada TNI dan instansi-instansi terkait lainnya untuk menunjang operasi keselamatan ini. Jadi beberapa cara bertindak kami, yang pertama itu melakukan sosialisasi atau edukasi kepada pengemudi atau pengendara dengan memberikan pamflet-pamflet dan spanduk-spanduk di pinggir-pinggir jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan ramcek tadi yang bersama dengan Dishub kepada pengusaha angkutan maupun di terminal-terminal. Kemudian yang ketiga, artinya kita operasi keselamatan ini dilaksanakan sebagai upaya cipta kondisi menjelang Idul Fitri. Supaya pada saat adanya arus mudik maupun arus balik yang biasanya kalau dari Penajam ini kan dari Balikpapan ya. Balikpapan itu bisa lancar. Kemudian kita juga mensosialisasikan pada saat Idul Fitri nanti agar kendaraan-kendaraan sumbu 3 ke atas agar dibatasin supaya tidak menambah beban volume maupun beban jalan. Itu sih. Bagaimana sih Pak, mungkin dari Dishub sendiri atau dari Bapak Kasat Lantas sendiri, antusiasme masyarakat dan juga keterlibatan masyarakat dalam operasi keselamatan Mahakam tahun 2025 ini? Dari Bapak silakan. Yang jelas artinya tadi operasi keselamatan yang diemban oleh kepolisian ya dengan menggandeng beberapa instansi terkait, artinya peran masyarakat ini sangat dibutuhkan. Karena kalau moto saya mengajarkan kepada masyarakat itu agar menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Betul. Nah, artinya ketika masyarakat itu ikut andil sebagai polisi untuk dirinya sendiri, minimal bisa membantu tugas polisi. Contohnya ketika ada melihat balapan liar, ketika melihat ada orang yang tidak sesuai dengan rambu-rambu, ya silakan kalau berani menegur nggak apa-apa, kalau nggak berani ya silakan dilaporkan kepada anggota lalu lintas ataupun anggota yang dikenal. Itu bisa juga lewat, kalau kenalnya dari teman-teman Dishub ya bisa dilaporkan ke teman-teman Dinas Perhubungan ya Pak. Dan jangan heran kan ada nomor hotline-nya nanti ditaruh di sini ya. Hotline-nya Polres PPU. Oke, kalau dari Dishub sendiri Bapak, ada nggak daerah-daerah tertentu Pak yang harus maksudnya menjadi prioritas dalam operasi keselamatan Mahakam ini? Jadi saya pikir terkait lokasi atau wilayah ini sebenarnya menjadi persoalan besar buat kita karena luas wilayah kita di Penajam itu ya tergolong luas lah. Iya benar. Terkait cakupan tadi, terutama di wilayah kita juga banyak beroperasi kendaraan-kendaraan berat. Betul sekali. Karena kita lintas provinsi ya Pak ya. Yang menjadi persoalan terbesar sebenarnya, kita agak sulit sebenarnya mengawasi 24 jam pergerakan dari kendaraan alat berat tersebut. Sementara kewajiban kita sebenarnya harus mengawasi itu. Betul. Itu yang menjadi persoalan besar. Karena dampak dari tidak layaknya kendaraan tadi ini berdampak pada kondisi jalan tadi. Betul. Saya pikir memang peran serta masyarakat ini cukup penting. Benar-benar. Sehingga laporan-laporan yang kita terima, keluhan ataupun kondisi jalan yang kurang bagus itu, ketika kita menerima laporan bisa kita tindak lanjuti. Betul sekali. Karena tidak mungkin juga kita mau jaga terus di jalan. Betul. Karena kan semua instansi itu nggak bisa bekerja sendiri-sendiri ya Pak ya, harus ada kerjasama juga. Harus saling sinergi. Betul serta masyarakat sebenarnya. Betul juga, instansi beserta masyarakat harus bersinergi bersama-sama untuk keselamatan bersama tentunya Pak ya. Nanti kalau misalkan kendaraan-kendaraan yang tidak layak lampunya mati misalkan di jalan kan bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya kan Pak. Oke, kita
langsung saja ke tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh Dishub selama operasi keselamatan ini? Mungkin di tahun lalu atau di tahun sekarang bisa dijelaskan akan Bapak? Pikir tadi salah satu tantangan tadi itu terkait pengawasan. Itu sebenarnya yang utama. Oke. Salah satu tantangan. Terus kedua terkait kewenangan jalan tadi nih. Ini kan kita mayoritas berada pada posisi jalan nasional. Itu menjadi persoalan kita di daerah. Karena kewajiban pemenuhan semua perlengkapan jalan, pengawasan di jalan pada jalan nasional itu jatuhnya pada pusat kementerian. Oke. Untuk jalan provinsi tadi kewenangannya di jalan provinsi. Untuk kabupaten kota itu di jalan kabupaten sendiri. Oke, jadi beda-beda Pak ya jalannya ya. Kecuali memang nanti dari pihak Polres melibatkan kami. Nanti kami akan mencoba koordinasi dengan pihak provinsi terkait pelaksanaan di jalan nasional tadi. Nah, itu salah satu tantangan juga terkait kewenangan tadi ini. Oke, kalau dari Satlantas Polres PPU sendiri? Kalau dari Satlantas Polres PPU, artinya kalau kita kan tadi tujuan operasi keselamatan ini kan untuk menurunkan angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas. Yang jelas tantangan kita ya berkaitan dengan IKN lah. IKN ini kan proyek strategis nasional yang kita harus dukung bersama. Tadi berkaitan dengan kendaraan-kendaraan arus berat, kendaraan-kendaraan yang masyarakatnya itu masih belum sadar ya. Betul. Banyak yang belum sadar, artinya tantangan tersendiri bagi kita untuk ya kita harus selalu berusaha, tidak henti-hentinya untuk mengingatkan, menghimbau, menegur ataupun tindakan terakhir ya menindak supaya tadi bisa tujuan sadar kita ya. bisa sadar, tujuan kita untuk menurunkan angka pelanggaran, angka kecelakaan lalu lintas itu bisa turun. Kemudian tadi menanggapi juga dari teman-teman Dishub terkait kewenangan yang jelas kalau kepolisian itu ya alhamdulillah kita nggak berbenturan dengan masalah jalan, karena kalau kita di kepolisian itu kan berkaitan dengan wilayah hukum. Selama itu masih berada dalam wilayah hukum Polres Penajam Pasir Utara, artinya kita masih punya kewenangan untuk melakukan penindakan, teguran, himbauan dan segala macamnya. Yang jelas kita juga ketika melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor ya PKB itu selalu melibatkan juga teman-teman dari Dishub. Jadi artinya secara sinergitas kita ya sudah berjalan, artinya nanti ke depan kita bisa tingkatkan kembali dengan melalui beberapa program kegiatan, entah itu dari inisiasinya dari Dishub ataupun inisiasinya dari Polres atau Satlantas Polres PPU itu sih. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Bapak, apakah di operasi keselamatan Mahakam tahun 2025 ini ada inovasi atau perubahan di operasi kali ini? Mungkin dari Pak Dishub sendiri bisa menjelaskan. Kalau kami dari sisi perubahan teknologi tadi kami sebenarnya sudah ada program kami terkait dukungan pengawasan perlengkapan jalan, pengawasan arus lalu lintas, itu kita sudah ada perencanaan. Kurang lebih sama lah dengan tadi ATCS-nya. Ya, tadi kami di pemerintah daerah tergantung dari anggaran daerah. Betul. Kalau bisa dipenuhi sebenarnya kami banyak program yang direncanakan ya Pak ya. Termasuk untuk bagaimana mengawasi simpul-simpul tadi. Simpul-simpul. Terus kita ada yang namanya pengawasan angkutan. Artinya kita bisa di mana batas trayek tadi mereka tidak melewati batas trayek. Terus terkait kelayakan kendaraan tadi juga dari pemantauan tadi itu kita sudah bisa memantau apakah yang kendaraan tadi layak atau tidak, karena kan kelihatan kondisi baknya seperti apa. Itu sebenarnya kita ada program itu. Ada, tapi masih direncanakan. Dukungan pemerintah daerah tadi. Terutama terkait penganggaran. Betul. Bapak-bapak pemerintah daerah mungkin bisa didengar dari Dinas Perhubungan. Kalau dari Polres PPU sendiri Pak, ada nggak inovasi dan perubahan untuk operasi kali ini? Yang jelas kalau inovasi kita kan akan tadi sesuai dengan arahan dari pimpinan, artinya operasi keselamatan ini operasi yang bersifat
preemptif, preventif disertai dengan penegakan hukum secara humanis. Artinya penegakan hukum secara humanis itu apa? Banyak modelnya, banyak caranya. Contohnya kita memberikan teguran, kita memberikan himbauan, kita memberikan peringatan. Kemudian kita juga ada etle ya. Betul, ada etle di PPU ini itu bisa digunakan. Jadi masyarakat artinya di PPU ini sudah dilengkapi dengan etle. Ada 3 titik ya, 3 titik. Yang pertama itu di depan Taman Rosalin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu di dekat Polsek Penajam, betul. Di Simpang Ar-Rahman ya Pak ya. Simpang Ar-Rahman, betul. Satunya di Petung ya, di dekat Komplek B kalau nggak salah itu. Ya ada, artinya ketika terjepret-jepret kamera ya, bukan berarti itu kita mau jadi foto model. Bukan itu ya. Artinya itu ya ada teguran, pelanggaran maupun tindakan yang nantinya akan dikirim melalui pos. Jadi kalau sudah sudah dikirim melalui pos, yaitu harus membayar denda tilang ya, denda tilang sesuai dengan PNBP yang berlaku. Kemudian apabila tidak membayar itu mungkin ke depan ya bisa berkaitan dengan pajaknya ya, bisa di blok dulu. Jadi ini edukasi ya buat teman-teman di luar sana, karena khususnya wilayah Penajam ini Pak masih sering teman-teman di luar sana nggak pakai helm ya, dengan PD-nya lewat etle. Jadi maksudnya jangan kaget kalau di pos sampai rumah tiba-tiba ada surat tilang tuh, jangan kaget ya, karena sekarang alhamdulillah etle-nya Penajam Pasir Utara ini udah beroperasi dan itu setiap harinya direkap terus ya Pak ya. Di tahun lalu kami juga ada melaksanakan yang namanya traffic counting. Bisa dijelaskan Bapak? Di 8 titik itu fungsinya untuk menghitung jumlah harian rata-rata kendaraan yang melintas. Baik di jalan nasional sama jalan kabupaten. Ini saya pikir merupakan salah satu inovasi, terutama terkait data tadi nih. Betul. Dari hasil perhitungan traffic counting nanti ini kita bisa menghasilkan data berapa sih jumlah kendaraan yang melintas di wilayah Penajam. Kami mulai tahun kemarin dan salah tahun ini ada lagi. Dari tahun kemarin di tahun ini bakal ada lagi ya Pak ya? Ada lagi. Dan berarti itu bisa mengetahui peningkatan jumlah harian rata-rata kendaraan yang melintas di wilayah Penajam. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kan menjadi lintasan provinsi daerah apa ya, lalu lalangnya truk-truk besar kan di sini, apalagi adanya ibu kota Nusantara. Lintasan lah. Betul sekali. Kita sudah ada di segmen terakhir, jadi mungkin Bapak mohon izin, apa sih pesan Bapak dan harapan Bapak ke depannya untuk masyarakat Penajam Pasir Utara, khususnya di operasi keselamatan Mahakam tahun 2025 ini? Jadi terima kasih, mungkin ini pesan dari kami selaku Satlantas dan anggota Satlantas serta anggota Polri pada umumnya. Yang pertama pesan himbauan sekaligus masukan ya. Yang pertama kita menghimbau, berpesan kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini sudah berada di ibu kota ya, ibu kota Nusantara. Artinya secara tidak langsung SDM kita juga harus menuju ke sana ya, dengan cara kita menuju masyarakat madani yang dengan ada maupun tidak adanya operasi maupun dengan tidak adanya polisi itu tetap patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Kemudian yang selanjutnya, kita sesama pengemudi atau pengguna jalan itu harus saling menghormati, saling menghargai, karena ya tadi ketika sudah adanya saling menghormati, saling menghargai antara sesama pengemudi, itu pasti akan laka lantas maupun pelanggaran lalu lintas itu pasti akan turun drastis lah menurut saya. Kemudian yang paling terakhir, pesan kami ya, sebelum kita berkendara pastikan kondisi badan, kondisi kendaraan itu dalam keadaan fit dan sehat dua-duanya.
Itu mungkin pesan dari saya selaku Kasat Lantas. Untuk teman-teman di luar sana ya, jadi karena kita sudah hati-hati nih Pak, tapi orang lain belum tentu hati-hati ya kan, jadi tetap berwaspada ketika berkendara. Kalau dari Disub sendiri Pak, pesan-pesan dan harapannya kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Jadi untuk pemerintah maupun instansi teknis lainnya, mari kita dukung agar operasi keselamatan makam ini tercipta dengan lancar, aman dan tertib. Nah, saya pikir tadi budaya tertib lalu lintas ini perlu kita terapkan kepada masyarakat. Masyarakat ini perlu paham bagaimana sih budaya tertib lalu lintas itu, bagaimana cara berkendara, bagaimana cara di jalan. Nah, saya pikir itu yang penting buat masyarakat ketahui. Cukup. Oke, kita sudah berada di akhir segmen. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Kasat Lantas Polres PPU dan juga dari Dinas Perhubungan bisa bermanfaat bagi kalian semua di luar sana. Saya Mei selaku host dari podcast Polres PPU. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.